Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita review atau kita unboxing lower arm Brio. Nah, ini kemarin saya beli satu set ya, kiri kanan lower arm Brio untuk mobil Brio keluarga saya. Jadi dalam pembelian kemarin ini seharga 1.100.000 untuk kiri kanan di dealer resmi. Yang didapat ya seperti biasa, kita dapat lower arm. Ini kemarin sudah sempat saya buka. Nah, ini set ini nanti akan saya pasang di bengkel. Ini kita dapatnya dari mulai bushing arm yang besar, bushing arm yang kecil, sama ball joint. Nah, kemarin pengalaman kenapa saya membeli original, pernah saya membeli ini karet-karet imitasi dari online shop, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Karetnya keras dan sebentar sudah rusak, akhirnya malah buang-buang uang. Waktu itu sekitar 400 untuk karet yang karet support shock, lalu karet intinya yang di bagian shock itu, terus biaya pemasangannya 200.000. jadi kerugian sekitar 600.000 ketika saya membeli ini spare part imitasi. Nah, ini sama ini yang kiri, ini mungkin ini yang kiri atau yang kanan. Nah, ini yang sebelahnya. Ini nanti akan saya pasang di bengkel. Kalau karet-karetnya emang lebih empuk ya untuk yang ori ini. Kemarin akhirnya yang pembelian support shock itu keras dan kepake cuma sekitar 4 bulanan lah. Mobil kerasa keras, akhirnya saya putuskan untuk membeli yang original di Honda. Emang lebih mahal tapi rasanya lebih enak lah untuk di mobil kecil kayak Brio. Nah, ini ada beberapa tips, katanya bisa ganti bushing-bushingnya aja di market, di Facebook itu, di diskusi teman-teman. Tapi saya putuskan untuk beli satu set karena ya ngejar biar originalnya. Oke, lanjut nanti di bengkel ya. Oke, ini lanjut video yang tadi, kita mau OTW ke bengkel. Nah, sambil perjalanan ke bengkel, ayo saya sedikit cerita terkait Brio saya ini ya. Jadi Brio ini tahun 2014. Dulu belinya dari baru. Nah, untuk yang sudah untuk yang sudah diganti, oh ya, ini Briomatic ya, Briomatic tahun 2014. Jadi untuk yang sudah diganti, untuk Brio ini, untuk spare part yang ini spare part mobilnya, yang pertama shock depan itu sudah pernah ganti 2 kali. Untuk Brio biasanya kalau permasalahannya shock Brio itu bengkok ya, mudah bengkok. Waktu penggantian itu sebenarnya masih empuk ya, cuma waktu itu kerasa keras ketika di jalan-jalan nggak rata. Akhirnya saya putuskan ganti, padahal ketika saya cek itu masih normal lah sebenarnya, cuma dari asnya itu sudah bengkok, sudah nggak lurus lah gitu. Terus yang itu sudah ganti 2 kali. Terus yang kedua itu shock belakang itu ganti 1 kali. Nah, sekarang kayaknya sudah keras ya. Untuk penggantian shock sendiri, waktu itu seingat saya shock depan itu 1,5 juta lah, kiri kanan
Untuk shock belakang sekitar 800-an lah. Kalau yang shock belakang saya ganti baru 1 kali. Terus lain-lain untuk karet-karet, kaki-kaki sudah pernah saya ganti semua. Mulai dari karet support shock, terus karet-karet tatakan pair kayak gitu-gitu sudah pernah saya ganti. Tapi waktu itu saya ganti online, satu set sekitar 400.000, malah cepet rusak ya teman-teman. Jadi malah cepet rusak, akhirnya saya ganti lagi yang ori. Nah, sedikit tips ketika mengganti dengan part di marketplace yang murah itu ada part yang mahal, Mas. Part yang mahal itu adalah bearing shock breaker. Bearing shock breaker itu kalau nggak salah sekitar 200 atau 300 ribuan. Nah, waktu itu karena saya belum tahu, akhirnya bearing shock breaker yang masih bagus itu saya tinggal di bengkel, malah saya pakai yang imitasi yang cuma bertahan sekitar 4 bulan. Nah, 4 bulan itu akhirnya shock jadi nggak normal lagi dan keras lagi. Itu akhirnya saya ganti ini imitasi lagi, cuma yang ada mereknya lah, di toko-toko spare part banyak. Nah, itu yang agak saya sesali ya. Akhirnya malah part orinya hilang, saya ganti dengan part KW. Nah, baiknya kalau penggantian karet-karet ataupun part kita belinya di bengkel resmi aja. Jangan kita beli di marketplace, malah kondisinya nggak sesuai dengan harapan kita. Itu untuk part-partnya ya. Terus yang lain-lain selain oli mesin, oli transmisi yang saya ganti rutin, untuk tambahannya bumper sekarang saya sudah pakai untuk bumper Mobilio RS, pakai lampu Brio RS, lalu saya pasang suhu ini untuk melihat suhu mesin, set sampai depan. Lalu mungkin itu aja untuk wiper karet-karet juga pernah saya ganti. Nah, mungkin sementara itu aja ya pembahasannya. Nanti lanjut kembali ke topik pembahasan untuk pemasangan lower arm, lanjut di bengkel nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita percepat saja sampai di bengkel. Alhamdulillah selesai pemasangan lower arm Brio tadi. Kira-kira butuh waktu sekitar 3 jam ya, 2 jaman untuk pemasangannya. Cukup mudah, cuma perlu, kalau menurut saya mending dibawa ke bengkel aja itu untuk pemasangannya. Nah, ini feel-nya ya setelah penggantian itu emang emang lebih lembut lah untuk suara-suara getaran di luar, getaran dari roda itu nggak begitu kerasa di setir. Nah, untuk kondisi lower arm Brio yang lama nanti akan saya spillkan
di akhir video. Pemakaian setelah sekitar 9 tahun ya, pemakaian 9 tahun. Oke, lanjut nanti saya review di rumah. Nah, ini kondisi lower arm tadi yang setelah dilakukan yang lama ya, setelah dilakukan penggantian. Kalau dari kondisinya, untuk ini apa namanya, ball jointnya masih bagus, busing kecilnya masih bagus. Nah, yang pecah ini di busing bagian ini apa, yang busing besarnya ini ada kelihatan pecah. Sama yang bagian kiri ini juga sama, untuk ball jointnya masih bagus. Ini juga masih pecah, sama nggak separah yang bagian kanan, kondisinya sama.